Perkenalkan, nama saya Alia Lutfiana Aryani dari kelompok 11D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenceran semen. Pengenceran semen merupakan suatu upaya untuk menambah volume semen dengan cara mencampurkan semen segar dengan bahan pengencer atau stock solution. Tujuan dari pengenceran semen yaitu untuk menambah volume semen, mengurangi kepadatan sperma, memperpanjang umur sperma, sebagai buffer, sebagai energi atau zat pakan untuk sperma pada saat melakukan suatu aktivitas, serta untuk mencegah timbulnya virus dan bakteri. Alat dan bahan yang digunakan untuk pengenceran semen yaitu pipet volume, glass beaker semen segar, dan bahan pengencer atau stock solution. Cara untuk mengencerkan semen yaitu mengambil stock solution dengan menggunakan pipet volume, kemudian ditambahkan ke dalam tabung yang berisi semen segar. Lalu dihomogenkan dengan cara dibolak-balik atau digoyang-goyangkan. Untuk mengetahui jumlah pengencer, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Selanjutnya yaitu perkawinan alami pada ayam. Perkawinan alami terjadi tanpa bantuan peternak. Pada perkawinan alami, pejantan hanya dapat mengawini 10 ekor betina. Perkawinan alami dilakukan dengan cara memasukkan ayam pejantan ke dalam kandang betina. Perbandingannya yaitu 1 ayam pejantan dengan 5 hingga 10 ekor ayam betina. Kemudian setelah 1 kandang, pejantan akan menunjukkan perilaku dewasa kelamin seperti courtship, mounting, mating, dan dismounting. Perkawinan alami dilakukan 2 kali dalam seminggu. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Friza Ardiansyah dari kelompok 11 IRTD. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tahapan perkawinan alami pada kambing. Nah, tahap pertama dalam perkawinan alami adalah ternak betina yang telah estrus ditempatkan dalam kandang pengamatan dengan seekor pejantan, dan pejantan tersebut dibiarkan melakukan perkawinan secara alami. Perkawinan alami pada kambing dimulai dengan perangsangan seksual pada ternak jantan. Selanjutnya dilanjutkan dengan proses percumbuan. Hewan jantan akan menunjukkan respon tingkah laku mendekati betina, mencium organ genitalia bagian luar betina yang berahi, kemudian diikuti dengan mencoba menaiki tanpa diiringi dengan kopulasi. Selanjutnya ternak jantan akan menaiki betina, lalu penis menegang dan mulai masuk ke dalam reproduksi betina. Setelah itu barulah terjadi kopulasi. Sudah melakukan perkawinan alami, maka induk ternak tetap dikurung dalam kandang pengamatan sampai masa estrusnya berakhir dan pejantan dikeluarkan dari kandang pengamatan. Selanjutnya adalah inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah proses pendeposisian semen pada organ reproduksi ternak betina tanpa melalui organ kopulasi pejantan langsung. Inseminasi buatan dilakukan dengan memasukkan semen atau mani ke dalam saluran reproduksi hewan betina yang sedang berahi dengan bantuan inseminator agar hewan bunting. Inseminasi buatan juga dapat meningkatkan populasi mutu genetik dari ternak. Inseminator menggunakan alat berupa insemination gun untuk mendeposisikan semen. Pelaksanaan inseminasi perlu diketahui ternak-ternak yang mengalami estrus melalui deteksi berahi. Deteksi berahi. Deteksi berahi merupakan upaya untuk mengetahui kondisi ternak betina yang mengalami estrus dengan pengamatan fisik dan tingkah laku ternak. Deteksi berahi sangat berperan dalam keberhasilan inseminasi buatan. Deteksi berahi ini memungkinkan terjadi fertilisasi. Pengetahuan tingkat berahi pada ternak akan menentukan keberhasilan dari inseminasi buatan. Pada ternak sapi, berahi ditentukan dengan adanya beberapa tanda-tanda yang tampak, yaitu sering bersuara, vulva agak bengkak, memerah, dan hangat. Kemudian vulva keluar lendir, jernih, transparan, dan uterus tegang. Metode dalam deteksi berahi adalah dengan mengamati tingkah laku ternak. Ternak akan gelisah dan ternak akan berusaha menaiki temannya. Dan pada ternak betina, ternak akan diam saat dinaiki. Deteksi selanjutnya yaitu dengan mengetahui kondisi vulva dengan cara dibuka, vulva agak bengkak, hangat, dan berwarna memerah. Ternak dengan warna vulva merah jambu agak putih, pembuluh perifer tidak terlihat, memiliki skor 1. Kemudian, warna vulva merah terang kemerahan dan pembuluh perifer terlihat jelas, termasuk pada skor 2. Dan kategori skor 3 apabila warna vulva merah tua dan percabangan pembuluh perifer terlihat sangat jelas. Deteksi berahi juga dapat dinilai dari lendir yang dikeluarkan.
Apabila lendir yang dikeluarkan masih di sekitar vulva, apabila vulva dibuka maka memiliki nilai 1. Apabila lendir sedang berupa leleran di sekitar vulva dan paha termasuk pada nilai 2. Dan apabila lendir banyak berupa leleran di ekor, pantat, bahkan di lantai itu berada pada nilai 3. Selain itu, deteksi berahi dapat diketahui dari ereksi dari uterus. Langkah awal, tangan dimasukkan di bagian rektum. Pertama, tangan menguncup dulu, kemudian tangan masuk ke dalam rektum, mencari bagian uterus sambil meraba. Setelah menemukan, barulah mendeteksi dan mengamati tingkat ereksi. Rentang tingkat ereksi adalah 1-4. Skor ereksi uterus bernilai 1 apabila uterus dalam keadaan lembek, skor 2 apabila dalam keadaan keras, skor 3 yaitu apabila uterus pada kondisi kaku, dan skor 4 apabila uterus pada kondisi sangat kaku. Demikian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Vita Angelica, NIM 2301101 19140127 dari kelompok 11 peternakan D. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor apa saja yang menentukan keberhasilan dalam melakukan inseminasi buatan serta perangkaian IB-GAN. Review perangkaian insemination GAN ini saya ambil dari channel YouTube Nail Friends dengan judul Straw from Alteng. Berdasarkan video tersebut, hal pertama yang dilakukan adalah mengambil straw semen beku dengan menggunakan pinset. Jangan lupa, sebaiknya kontainer ditutup kembali. Straw semen beku dimasukkan ke dalam media thawing untuk dilakukan proses thawing selama kurang lebih 40 detik dengan menggunakan air dengan suhu 35 derajat Celcius. Setelah itu menyiapkan IB-GAN. Setelah IB-GAN disiapkan, sebaiknya IB-GAN dibersihkan dengan menggunakan paper towel atau menggunakan tisu. Selain itu, pada video seorang yang melakukan perangkaian IB-GAN tersebut menggunakan tangan untuk menghangatkan bagian atas IB-GAN. Tentunya tangan yang sudah bersih dan steril. Setelah 40 detik, straw semen beku diangkat dan dilap dengan menggunakan paper towel atau tisu. Setelah itu dimasukkan ke IB-GAN. Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah memotong bagian straw dengan menggunakan cutter straw. Setelah itu dilakukan proses memasukkan plastic sheet ke dalam insemination gun. Setelah itu memastikan bagian bawah insemination gun berbunyi klik. Metode yang digunakan untuk inseminasi buatan ayam itu ada dua. Yang pertama ada metode intrauterin, yaitu semen dimasukkan ke dalam uterus dengan kedalaman 7-8 cm. Sedangkan untuk metode yang kedua yaitu metode intravaginal, yaitu semen dimasukkan ke dalam vagina dengan kedalaman 2-4 cm. Inseminasi buatan pada ayam diawali dengan menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk inseminasi buatan, yaitu spuit ukuran 1 ml dan larutan semen yang sudah diencerkan. Untuk tahapnya pertama, kita harus membersihkan kloaka terlebih dahulu. Setelah itu, betina dipegang dengan perut ditekan sampai kloaka keluar dari vaginanya. Untuk caranya bisa dilihat di video.
Setelah itu, semen dimasukkan dengan fluid dengan dosis 0,2 ml per ekor pada vagina betina. Tahapan inseminasi buatan pada kambing diawali dengan pengambilan straw dari dalam termos atau kontainer dengan hati-hati. Lakukan towing sekitar 5 detik. Lalu ambil straw dan tempatkan straw pada ujung ibegan. Jangan lupa gunting ujung kemasan straw. Pasang plastik sheet pada ibegan dan fiksasi agar posisi straw mantap. Lalu bawa ibegan yang telah siap dan spekulum ke kandang ternak betina. Dengan pertolongan perawat ternak, angkat kedua kaki belakang kambing sehingga badannya membentuk sudut 40 sampai 45 derajat terhadap lantai kandang. Buka vagina kambing dengan menggunakan spekulum yang sudah diberi pelumas. Lihat posisi lubang serviks, incarlah, lalu masukkan ibegan melalui lorong spekulum menuju ke lubang serviks. Dorong hingga ke posisi 4 atau batas serviks tertahan sesuatu tekanan. Ujung ibegan masuk sekitar 1 cm. Semprotkan semen pada bagian tersebut, lalu tang ibegan perlahan-lahan. Tahapan inseminasi buatan pada ternak sapi. Pelaksanaan inseminasi buatan pada ternak sapi yaitu dilakukan dengan cara mempersiapkan indukan yang akan diinseminasi terlebih dahulu, serta mempersiapkan sperma yang berasal dari pejantan unggul baik secara reproduksi maupun kesehatan. Kemudian mempersiapkan alat-alat dan bahan lainnya seperti sarung tangan plastik, pelicin, inseminasi gun, dan straw. Setelah alat-alat dan bahan disiapkan, langkah selanjutnya yaitu menghandling ternak. Fungsi dari handling ternak sendiri ini yaitu dapat memudahkan dalam proses inseminasi buatan. Tahapan dalam pelaksanaan inseminasi buatan pada ternak sapi yaitu dilakukan dengan cara tangan kiri memakai sarung tangan plastik yang sudah diberi pelicin. Fungsi pelicin tersebut yaitu untuk memudahkan nantinya tangan masuk ke dalam langkah selanjutnya yaitu memeriksa rektum ternak. Apabila masih terdapat kotoran maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Tahapan inseminasi pada ternak sapi yaitu dapat dilakukan seperti ilustrasi berikut ini. Tahapannya yaitu dengan cara meraba atau palpasi rektum dan serviks dengan cara memasukkan tangan kiri ke dalam rektum ternak, kemudian mengarahkan ekor ke arah yang berlawanan. Kemudian inseminasi gun dimasukkan ke dalam vagina menggunakan tangan kanan yang didorong terus dengan inseminasi gun miring ke atas membentuk sudut 45 derajat Celcius agar ujung inseminasi gun tersebut tidak terhalang oleh ventriculum suburetra. Tujuan dari tangan kiri yang dimasukkan ke dalam rektum ternak yaitu untuk memfiksir serviks karena biasanya di dalam vulva terdapat lipatan yang dapat menghalangi inseminasi gun, sehingga hal tersebut dapat dihindari dengan mendorong serviks yang telah dipegang dengan tangan kiri ke arah krania. Jalannya inseminasi gun diatur oleh tangan kiri dan diusahakan masuk ke mulut serviks atau uterus. Apabila ujung inseminasi gun sudah masuk ke serviks uteri, maka tangan kanan menyemprotkan semen. Setelah selesai, inseminasi gun dan sarung tangan dibuang karena hanya dapat digunakan sekali pemakaian. Straw kemudian dikeluarkan dan melakukan pencatatan dari produsen, kode straw, dan kode pejantan. Berikut faktor yang menentukan keberhasilan dalam melakukan inseminasi buatan. Yang pertama, kualitas semen. 2. Kondisi organ reproduksi sapi betina.
ketiga ketepatan waktu inseminasi buatan, dan yang terakhir keterampilan inseminator. Hal ini sesuai dengan pendapat Yusuf 2016 yang menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan inseminasi buatan, yaitu kualitas semen, kondisi organ reproduksi sapi betina, ketepatan waktu inseminasi buatan, serta keterampilan inseminator. Pertama kita membahas tentang kualitas semen beku. Kualitas semen beku sangat mempengaruhi keberhasilan dalam melakukan inseminasi buatan. Apabila semen yang digunakan berasal dari semen pejantan yang memiliki kualitas rendah dan tidak sesuai dengan standar, maka kemungkinan sperma tidak dapat membuahi sel telur pada ternak. Hal ini sesuai dengan pendapat Supriyanto 2016 yang menyatakan bahwa kualitas semen yang kurang bagus juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya angka SC, sehingga sperma tidak mampu membuahi sel telur. Selain itu, penyimpanan semen beku juga harus memenuhi standar agar kualitas sperma dapat terjaga dengan baik. Yang kedua adalah kondisi organ reproduksi pada sapi betina. Kondisi organ reproduksi pada sapi betina juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam melakukan inseminasi buatan. Kesuburan dan kelainan pada organ reproduksi betina dipengaruhi oleh ada tidaknya gangguan hormon, manajemen penyakit khusus, dan kelainan anatomi. Hal ini sesuai dengan pendapat Inaunu 2017 yang menyatakan bahwa gangguan organ reproduksi pada ternak diakibatkan oleh kurangnya manajemen yang baik, gangguan hormonal, penyakit khusus, serta kelainan anatomi organ reproduksi. Ketepatan waktu inseminasi buatan yang dimaksud adalah ketepatan waktu menjelang ovulasi, di mana pada saat itu ternak menunjukkan tanda-tanda birahi. Dengan mengetahui tanda-tanda birahi, maka pelaksanaan inseminasi buatan dapat dilaksanakan pada waktu yang tepat. Hal ini sesuai dengan pendapat Wahyudi DKK 2013 yang menyatakan bahwa pelaksanaan inseminasi buatan sebaiknya tidak dilakukan pada waktu siang karena lendir serviks mengental pada siang hari. Sebaiknya inseminasi buatan dilakukan pada pagi, sore, atau malam hari karena pada saat itu lendir serviks tidak mengalami pengentalan. Hal ini juga didukung oleh pendapat Sabran 2015 yang menyatakan bahwa pelaksanaan IB sebaiknya tidak dilakukan pada siang hari karena lendir serviks mengental pada siang hari, sedangkan pada pagi, sore, maupun malam lendir serviks menjadi encar. Yang terakhir adalah keterampilan inseminator. Keterampilan inseminator juga merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan inseminasi buatan. Keterampilan inseminator dalam melakukan proses inseminasi buatan dapat meliputi cara handling semen, waktu towing, pelaksanaan palpasi rektal, dan inseminasi buatan yang sesuai prosedur. Hal ini sesuai dengan pendapat Mariani 2016 yang menyatakan bahwa keahlian dan keterampilan inseminator dalam akurasi pengenalan birahi, sanitasi alat, penanganan handling semen beku, pencairan kembali atau towing yang benar, serta kemampuan melakukan IB akan menentukan keberhasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kartika Sari dari kelompok 11 IRTD. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan inseminasi buatan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang kelebihan inseminasi buatan. Yang pertama, inseminasi buatan itu dapat menghemat biaya pemeliharaan ternak pejantan. Yang kedua, dapat mengatur jarak kelahiran antar ternak dengan baik. Yang ketiga, mencegah terjadinya perkawinan sedarah atau inbreeding. Yang keempat, dapat menyimpan semen beku dalam jangka waktu yang lebih lama. Yang kelima, menghindari kecelakaan pada saat perkawinan dikarenakan pejantan ukuran fisiknya lebih besar. Yang keenam, dapat menghindari penurunan penyakit. Yang terakhir, inseminasi buatan itu lebih efektif dan efisien karena dapat membuahi ternak betina dengan jumlah yang banyak dan cepat.
Nah, itulah kelebihan dari inseminasi buatan. Nah, untuk kekurangan dari inseminasi buatan itu, yang pertama, apabila identifikasi bilayi atau ekstrus dan pelaksanaan IB itu tidak tepat, maka tidak akan terjadi kebuntingan pada ternak. Yang kedua, dapat terjadi perkawinan sedarah atau inbreeding apabila menggunakan semen pejantan yang sama dengan kurun waktu yang sama. Kemudian dapat menyebabkan menurunnya sifat-sifat genetik yang kurang baik apabila pejantan donor tidak dikontrol sifat-sifat genetiknya. Nah, untuk kekurangan yang lain itu apabila penginseminator itu tidak terampil dan tidak terlatih, maka akan menimbulkan banyak kerugian yang akan didapat, seperti efisiensi reproduksi yang rendah. Kemudian kemungkinan besar inseminasi buatan dapat menjadi alat penyebar abnormalitas genetik. Dan yang terakhir, kekurangan dari inseminasi buatan itu tidak dapat digunakan untuk seluruh atau semua ternak. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dewi Marliana Ulfa, NIM 23011119130213, dan saya berasal dari kelompok 11 IRTD. Dan di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tahap-tahap inseminasi buatan pada kambing dan deteksi kebuntingan, di mana seperti kita ketahui bahwa deteksi kebuntingan itu dibagi menjadi beberapa macam metode, dan kita juga akan membahas mengenai Diagnostic. Yang pertama itu ada tahap-tahap inseminasi buatan. Jadi sebelum melakukan tahap-tahap inseminasi buatan, kita harus memilih pejantan yang unggul, khususnya kambing. Pejantan inseminasi buatan adalah pejantan unggul yang memenuhi syarat teknis baik reproduktif maupun kesehatan untuk dapat ditampung semennya dan diproses menjadi semen beku. Pejantan tersebut dapat berasal dari impor maupun lokal yang mempunyai silsilah keturunan dan sudah terseleksi. Bibit pejantan harus sehat dan bebas dari segala cacat fisik seperti cacat mata, tanduk patah, pincang, lumpuh, kaki abnormal yang biasanya tuh bentuknya O dan X, dan kuku abnormal, serta tidak terdapat kelainan tulang punggung atau cacat tubuh lainnya. Pejantan harus mempunyai sifat genetik transmitted ability atau kemampuan penurunan anak yang tinggi. Pejantan mempunyai produktivitas kualitas semen yang baik sehingga tidak boleh memiliki cacat pada alat kelamin. Ada deteksi kebuntingan. Deteksi kebuntingan adalah metode yang dilakukan untuk mendeteksi kebuntingan pada hewan ternak. Deteksi kebuntingan merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan setelah ternak dikawinkan. Deteksi kebuntingan yang lebih dini akan lebih cepat memberikan informasi tentang keberhasilan perkawinan sehingga dapat segera dilakukan evaluasi kegagalan. Evaluasi yang lebih cepat akan dapat meningkatkan efisiensi reproduksi. Namun, upaya tersebut membutuhkan deteksi kebuntingan yang mempunyai akurasi tinggi, mudah digunakan, murah, dan tidak berbahaya bagi ternak. Berikut ada beberapa metode kebuntingan. Selanjutnya yaitu ada uji diagnostik. Uji diagnostik dilakukan dengan didasarkan pada adanya korpus luteum persisten yang terdapat pada urin ternak betina. Urin ternak yang bunting mengandung estrogen dalam estradiol 17 alfa. Hal ini dikarenakan ternak yang bunting akan memproduksi hormon progesteron dan estrogen.
Hormon progesteron dibutuhkan untuk menjaga janin dalam ternak, sedangkan hormon estrogen belum dibutuhkan oleh ternak sehingga dibuang melalui urin dalam bentuk estradiol 17, di mana estradiol tersebut terdapat ikatan ion fenol yang dapat dideteksi untuk mengetahui adanya kebuntingan ternak. Produk kebuntingan diagnostik dengan memanfaatkan ikatan fenol dan pada domba dan sapi berturut-turut 60-70% dan 90%. Larutan diagestik terdiri dari dua larutan, yaitu larutan pendahulu berwarna merah yang berfungsi untuk memutus ikatan fenol dan larutan penegas berwarna bening yang berfungsi untuk mengendapkan ion fenol. Hasil positif bunting apabila muncul gumpalan yang jatuh sedikit demi sedikit dari permukaan menuju dasar tabung reaksi, sehingga terdapat pemisahan jelas gumpalan di atas dan di dasar tabung. Diagnostik dapat dilakukan deteksi kebuntingan lebih dini, yaitu mulai umur 15 hari dan hanya membutuhkan waktu 60 menit dalam pelaksanaannya. Penggunaan diagnostik sebenarnya cukup mudah, yaitu dengan memasukkan sepertiga urin sapi ke dalam tabung diagnostik. Kelebihan uji diagnostik ialah lebih murah, cepat, akurat, dan praktis. Sedangkan kekurangannya ialah membutuhkan ketelitian ketika pengamatan reaksi. Sekian penjelasan dari saya mengenai tahap-tahap inseminasi buatan pada kambing dan deteksi kebuntingan yang meliputi beberapa metode dan uji diagnostik. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Palpasi puting. Palpasi puting merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mendeteksi kebuntingan pada ternak dengan cara menekan atau menarik puting susu sampai mengeluarkan cairan atau lendir yang berwarna bening. Cairan tersebut apabila lengket, maka menandakan bahwa ternak tersebut mengalami kebuntingan. Metode palpasi puting ini hanya dapat digunakan untuk mendeteksi kebuntingan pada ternak yang bunting selama 4 bulan. Akurasi metode palpasi puting ini akan sangat akurat apabila digunakan pada ternak yang mengalami kebuntingan pada trimester akhir. Apabila metode palpasi ini digunakan pada ternak yang mengalami kebuntingan pada trimester awal, maka tingkat akurasi masih rendah. Palpasi abdominal. Palpasi abdominal merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mendeteksi kebuntingan pada ternak pada daerah abdomen. Tahapan pada metode palpasi abdominal ini yaitu dilakukan dengan cara meraba bagian abdomen atau rongga perut pada ternak. Palpasi abdominal memiliki kelebihan yaitu dapat mengetahui posisi fetus serta dapat mengetahui kelainan posisi yang terjadi. Selain itu, metode ini juga memiliki kekurangan yaitu tidak akurat dan dibutuhkan sensitivitas dari pelaksana atau pendeteksi. Palpasi rektal. Palpasi rektal merupakan metode yang digunakan untuk mendeteksi kebuntingan pada ternak dengan memasukkan tangan ke dalam rektal. Palpasi rektal ini memiliki kelebihan yaitu hasilnya langsung dapat diketahui, biaya yang murah, dan tidak memerlukan alat-alat khusus. Tetapi metode palpasi rektal ini membutuhkan tenaga ekstra dan berpengalaman untuk melakukannya. Serta metode palpasi rektal ini tidak dapat digunakan untuk mendeteksi kebuntingan sejak dini. Palpasi rektal ini biasanya digunakan pada ternak setelah mengalami proses inseminasi buatan selama 40-60 hari. Tahapan palpasi rektal ini dilakukan dengan cara memasukkan tangan kiri yang sudah diberi sarung plastik serta sudah diberi pelicin untuk dimasukkan ke dalam rektal ternak untuk merasakan pembesaran pada uterus dan fetus. Palpasi rektal ini dilakukan yaitu dengan cara meraba atau palpasi uterus melalui dinding rektum atau anus menggunakan tangan untuk mendeteksi kondisi saluran reproduksi, apakah terjadi pembesaran atau terdapat membran fetus atau fetus itu sendiri. Metode palpasi rektal ini memiliki tingkat akurasi ketika digunakan pada ternak yang mengalami kebuntingan pada trimester akhir. Metode ini juga dapat digunakan pada ternak yang telah mengalami perkawinan alami atau buatan selama 2 bulan.